Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidanisa Islamima. Pada forum ke-6 analisis media sosial ini, saya akan mempresentasikan mengenai strategi visualisasi informasi. Strategi visualisasi informasi dapat diterapkan dalam berbagai domain. Dalam konteks jaringan temporal, yaitu jaringan di mana interaksi antar individu terjadi sepanjang waktu, upaya telah dilakukan untuk mengembangkan pendekatan visual yang memungkinkan menemukan pola interaksi, anomali, dan perilaku lain yang sebelumnya tidak terlihat dalam data. Penggunaan strategi visualisasi yang memadai merupakan pendekatan yang berguna untuk memfasilitasi proses pengenalan pada pola dalam data jaringan serta mempercepat dan membuat pengambilan keputusan strategis yang lebih aman. Apa itu temporal jaringan? Temporal jaringan merupakan jaringan yang menawarkan 3 dimension, yaitu node, edge, dan time. Dalam jaringan yang kompleks, setiap elemen disebut node, dan interaksi yang menghubungkan dua node disebut edge atau koneksi. Jenis jaringan ini dapat dilihat di beberapa bidang pengetahuan, seperti ilmu komputer, contohnya halaman web yang dihubungkan oleh hyperlink, sosiologi, contohnya orang-orang yang terhubung karena kolaborasi, dan biologi, contohnya jaringan protein dengan fungsi serupa. Berikutnya mengenai visualisasi informasi dalam konteks pendidikan. Teknik visualisasi telah banyak digunakan dalam beberapa tahun terakhir untuk menganalisis data dari berbagai domain. Contohnya dalam aplikasi perawatan kesehatan, lingkungan perusahaan, dan jaringan sosial. Dalam konteks pendidikan, strategi visualisasi informasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan perilaku yang melibatkan siswa dan guru, serta meningkatkan dan mengoptimalkan proses belajar mengajar. Dalam Chen et al. 2016, sistem analisis visual yang disebut Dropout Search dikembangkan untuk mengevaluasi hubungan antara aktivitas belajar online dan perilaku putus sekolah siswa. Data heterogen diekstraksi dari 3 jenis blok aktivitas siswa yang berbeda, seperti aliran klik, postingan forum, dan catatan atribusi. Sebuah studi kasus dikembangkan dan salah satu hasilnya menunjukkan korelasi positif dalam kinerja siswa yang telah menonton video kursus atau objek pembelajaran. Selanjutnya, visualisasi jaringan temporal. Beberapa strategi visualisasi informasi dapat digunakan dalam analisis jaringan temporal, misalnya kubus ruang waktu, diagram simpul tautan atau tata letak struktural, lingkaran pendekatan, dan Massive Sequence View atau MSV. Berikut ini contoh visualisasi jaringan kecil penggunaan tata letak MSV. Terlihat pada gambar di bawah ini, pada gambar A, jaringan ditampilkan sebagai data tabular, dengan dua kolom pertama mewakili simpul yang terlibat dalam interaksi, dan dengan kolom ketiga mewakili stempel waktu di mana interaksi terjadi. Sedangkan pada gambar B, mengilustrasikan data letak MSV yang dihasilkan dari data tabular. Di MSV, sumbu vertikal dan horizontal masing-masing mewakili node dari atas ke bawah dan cap waktu dari kiri ke kanan. Untuk setiap interaksi antara dua node, garis vertikal ditarik menghubungkan mereka. Properti penting dari tata letak MSV adalah penentuan posisi node. Dengan membandingkan tata letak dari gambar B sampai C, kita dapat melihat perubahan pada panjang tepi karena perbedaan urutan simpul. Dalam visualisasi jaringan temporal, ada beberapa metode pemesanan simpul yang dijelaskan dalam literatur, seperti MSV yang dioptimalkan, tetangga berulang, dan pemesanan simpul berbasis komunitas atau CNO. CNO merupakan metode visual skalabel yang digunakan sebagai dasar untuk strategi pemesanan konsep komunitas, yaitu kelompok node yang berinteraksi lebih di antara mereka sendiri daripada node dari kelompok lain. Karena CNO bersifat hierarki, CNO membagi setiap kelompok menjadi yang lebih kecil di setiap tingkat hierarki, seperti dicontohkan pada gambar A sampai C berikut. Dalam konteks pendidikan, level 1 mungkin berisi komunitas yang mewakili kelas sekolah,
Kelas ini kemudian dikelompokkan pada setiap level baru, sehingga level 2 dapat mewakili komunitas yang mewakili kelompok siswa yang berbeda yang dikumpulkan untuk melakukan tugas yang diajukan oleh guru mereka. Akhirnya, CNO memungkinkan menganalisis hanya interaksi yang terjadi di dalam setiap komunitas pada tingkat yang diinginkan atau dengan hanya menampilkan intrakomunitas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.